Dalam berumah tangga, percecokan sudah tentu menjadi sesuatu yang tak aneh lagi. Perbedaan pandangan sering menjadi faktor utamanya selain ekonomi tentunya. Keegoisan yang tak diturunkan membuat usia pernikahan menjadi tak berumur panjang. Adapun sabar dalam hal ini menjadi kunci utama atau modal utama untuk meniti jalan panjang dalam menghadapi badai rumah tangga. Keegoisan yang ditekan sedemikian rupa sebagai manifestasi dari kesabaran itu sendiri adalah jalan benar supaya pernikahan dapat langgeng. Allah menyuruh manusia untuk bersabar dalam menyikapi suatu hal yang tak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Bukanlah perkara mudah. Karenanya ganjaran yang didapatkan atas kesabaran sungguh sangat besar, mengingat sabar bukanlah sesuatu yang mudah. Selain ganjaran yang diperoleh, terkadang Allah juga memberikan sebuah karomah atau semacam kekuatan adikodrati kepada seseorang yang sudah mencapai tingkat kesabaran yang tinggi. Ada cerita sedikit mengenai hal itu yang barangkali dapat kita jadikan pelajaran. Yakni pada suatu hari ada sepasang suami istri. Si suami ini merupakan sosok penyabar, sementara si istri adalah sosok yang cerewetnya minta ampun. Suka mencela suaminya, suka memisui, bicaranya sangat amburadul, separan-paran kepada suaminya. Suaminya ini punya saudara laki-laki yang tiap tahun sekali selalu mengunjungi rumahnya. Pada satu hari, saudaranya tadi sudah sampai depan pintu rumah yang dikunjungi. Lalu mengetuk pintunya. Tok tok tok. Dari balik pintu terdengar suara perempuan bicara. Siapakah itu? Saudara laki-lakinya pun menjawab, "Aku saudara laki-laki suamimu yang datang hendak mengunjunginya." Kemudian istrinya tadi menjawab, "Yang kamu cari sedang pergi mencari kayu bakar, dan semoga dia tidak kembali." Wow, ini jawaban yang sungguh judes sekali. Pokoknya jawaban dari istrinya ngeri sekali. Hingga saudaranya pun bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan, bertemulah ia dengan saudaranya yang merupakan suami dari istri cerewet itu. Dia bertemu dengan saudaranya, di mana saudaranya tersebut bersama seekor harimau. Di atas punggung harimau itu terdapat seikat kayu bakar. Saudaranya itu pun menghadap harimau itu, saudaranya yang sekaligus suaminya, kemudian menurunkan kayu bakar yang ada di atas punggung harimau itu. Setelah diturunkan, lalu ia pun berkata pada harimau itu, "Sudah pulang. Semoga Allah memberkahimu, wahai harimau." Setelah itu pun saudaranya tadi dipersilahkan masuk rumah dan disuguhi makanan. Kemudian saudaranya itu pun pamit dan pulang dalam keadaan heran atas kejadian yang telah ia lihat barusan. Pun juga merasa heran dengan sikap saudaranya yang memilih untuk diam, sementara istrinya di dalam rumah terus-menerus mengoceh, terus-menerus memisuhi suaminya, terus-menerus mencela suaminya. Cerewetnya tak ada yang membandingi. Pada tahun berikutnya, saudaranya itu pun datang lagi untuk mengunjunginya.
Begitu sampai depan pintu, ia ketuk pintunya. Tok tok tok. Terdengar di balik pintu. "Siapa itu?" Dijawablah, "Saya saudara laki-laki suamimu yang datang hendak mengunjunginya." Istrinya itu pun kemudian mempersilahkan masuk dengan wajah yang sumringah dan terus-terusan memuji suami dan saudara laki-laki tersebut, dan meminta saudaranya untuk menunggu suaminya pulang dari mencari kayu bakar. Sangat beda sekali antara istri yang pertama dan istri yang kedua, antara istri yang ia temui pada 1 tahun yang lalu dan juga istri kedua yang ditemui setahun setelahnya. Setelah saudaranya itu pulang atau sampai rumah, dipersilahkanlah masuk rumah saudaranya tadi dan diberi suguhan. Ketika saudaranya hendak pamitan, saudaranya pun bertanya mengenai apa yang sudah dilihatnya tentang sikap dan sifat antara istrinya yang pertama dikunjungi dan istri yang kedua. Pun juga mengenai kenapa saudaranya tersebut memikul kayu bakarnya sendiri. Di manakah harimau yang ia lihat setahun sebelumnya? Kenapa ia repot-repot memanggul kayu bakarnya sendiri? Suami soleh itu pun menjawab, "Wahai saudaraku, istri pertamaku meninggal. Ia kalau bicara memang sangatlah kotor. Tapi aku sabar, maka Allah dengan sabarku tadi menyuruh macan atau harimau untuk membantuku, karena Allah kasihan padaku. Sudah di rumah diomel-omeli terus menerus mencari kayu bakar, maka Allah menyuruh harimau tadi untuk membantuku memikul kayu bakar. Kemudian aku menikah lagi dan mendapatkan istri yang baik sekali. Wajahnya sumringah, senyumannya menenteramkan jiwa, sebagaimana yang kamu lihat tadi. Hidupku sudah enak, berbanding terbalik dengan yang pertama. Maka Allah sudah tak menyuruh harimau atau macan untuk membantuku. Maka sekarang akulah yang memikul sendiri kayu bakarnya."